Tugas 1.4.A.8 Koneksi antar materi Modul 1.4 Budaya Positif oleh Herlina SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kudus. Keterkaitan antar modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, Modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan Modul 1.4 Budaya Positif, yaitu mengarahkan kepada pembentukan murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah yaitu, sebagai pendidik, saya harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat diterapkan dengan menerapkan konsep-konsep inti, yaitu disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, keyakinan kelas atau sekolah, serta penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Disiplin positif. Penerapan disiplin yang mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, yaitu disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan sehingga membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, ujian, maupun hukuman. Motivasi perilaku manusia. Manusia memiliki dua jenis motivasi, yaitu yang pertama, motivasi eksternal. Motivasi ini timbul karena yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang kedua, motivasi internal. Motivasi ini untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan dipercaya, sehingga hindari pemberian hukuman dan penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. 5. Posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum, yaitu menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, pembuat merasa bersalah dengan memanfaatkan keheningan yang membuat murid merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Yang ketiga, kontrol teman. Guru tidak akan menyakiti murid, namun berupaya mengontrol murid melalui kegiatan persuasi. Yang keempat, kontrol pemantau. Guru mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku murid berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Yang kelima, posisi kontrol manajer. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Sebagai guru, seyogyanya kita memposisikan diri sebagai manajer karena menuntun murid untuk menemukan solusinya sendiri atas permasalahan mereka. Keyakinan kelas atau sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan universal yang mudah diingat,
dipahami, dan diterapkan dalam lingkungan sekolah sehingga terwujud suasana yang aman, nyaman, kolaboratif, dan membuat siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuan dari pelaksanaan segitiga restitusi yaitu menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, serta mampu menemukan solusinya sendiri dalam menyelesaikan permasalahannya. Kaitan budaya positif dengan modul 1.1, 1.2, dan 1.3. Penerapan budaya positif dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Keterkaitan modul 1.4 dengan modul 1.2 yaitu penerapan budaya positif melalui nilai dan peran guru penggerak. Yang pertama, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Yang kedua, budaya positif terwujud apabila kolaborasi antara semua warga sekolah dalam menjalankan keyakinan sekolah yang telah disepakati bersama. Keterkaitan modul 1.4 dengan modul 1.3 yaitu penerapan budaya positif melalui visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, melalui pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Refleksi dari pembelajaran modul 1.4. 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul 1.4? Saya sudah memahami konsep inti pada modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar murid, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Konsep ini diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah melalui kegiatan diseminasi. 2. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Ada. Saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Sebelum mempelajari modul 1.4, pemahaman saya tentang pemberian penghargaan dapat memotivasi anak untuk meningkatkan belajarnya. Namun, ternyata penghargaan dapat berdampak negatif bagi murid. Di antaranya, dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. 3. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya gunakan adalah penghukum dan pemantau. Ternyata hal ini tidak tepat, karena seharusnya saya memposisikan diri sebagai manajer, yaitu penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi.
4. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya menangani murid yang datang terlambat ke sekolah karena sepedanya rusak, sehingga memaksa dia untuk menempuh jarak 3 kilometer. Saya menggunakan langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. 5. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. 6. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya yaitu mulai ada motivasi internal pada diri murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Sedangkan hal yang perlu diperbaiki yaitu sebagai guru seyogyanya kita menerapkan posisi kontrol sebagai manajer dalam menyelesaikan permasalahan murid. 7. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya biasa menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Ketika melaksanakan itu, ada rasa bersalah dan kasihan karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi pada murid jika mereka berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai memposisikan kontrol sebagai manajer ketika menyelesaikan masalah murid. Perasaan yang saya alami, saya sangat senang karena dapat membantu murid untuk menemukan solusinya sendiri atas permasalahan yang dialaminya, sehingga murid memiliki rasa tanggung jawab. 9. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Dalam penyelesaian masalah murid, mungkin saya sudah menerapkan praktek segitiga restitusi, namun saya tidak memberikan kesempatan pada murid untuk menemukan solusinya sendiri. Selain konsep-konsep yang telah disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Ada. Menciptakan dan mewujudkan budaya positif memerlukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid, agar budaya positif juga dapat menjadi kebiasaan atau karakter anak di rumah, sehingga pelaksanaan budaya positif menjadi kebiasaan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan manapun murid berada. Demikian Bapak Ibu Guru hebat, pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 1.4. Terima kasih, salam dan bahagia. Guru bergerak, Indonesia maju. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.